Saudara, Tuhan itu ingin kita bertanggung jawab. Utang yang kita nggak bisa bayar, dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Utang yang kita bisa bayar, saudara, Tuhan Yesus mau kita bayar. Hari ini adalah kita beroleh penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 berkata, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dengan cara yang boleh saya katakan cukup membuat hati kita ini miris. Tetapi sesungguhnya itulah bukti cinta kasih Allah yang rela untuk menderita, rela untuk mati di atas kayu salib, menjadi korban tebusan, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Sekarang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas lebih jauh. Siapakah orang yang paling jahat, paling berdosa? Kita tidak katakan abad pertama atau abad kedua, abad sekarang saja, abad 21. Kira-kira Bapak Ibu Saudara mungkin setuju dengan saya. Betul enggak? Adolf Hitler. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 6 juta orang Yahudi dimusnahkan secara tragis. Ada foto yang menunjukkan wanita-wanita telanjang, anak-anak telanjang, semua dimasukkan dalam satu ruangan seperti ini, saudara, ruangan besar, hall, dibilang akan mandi. Tapi ternyata gas beracun dikeluarin, saudara. Mati seketika semuanya. Wanita, anak-anak, semua, saudara. Saudara, bagaimana dia juga orang-orang yang disabilitas ya, yang cacat begitu, artinya yang lahir tidak sempurna. Atas instruksi Hitler, saudara, semuanya dimusnahkan. Saudara, ini adalah orang yang saya katakan paling kejam, paling berdosa ya, pada abad 21 ini. Tadi kita baca bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan hanya bagi kita, tapi bagi seluruh dunia. Sekarang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Apakah penebusan dalam salib Kristus itu juga berlaku bagi Adolf Hitler? Nanti kita akan jawab bersama-sama Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan pertanyaan ini. Alkitab mencatat, saudara, ada manusia juga yang bengis dan kejam, yang menganiaya orang-orang percaya, yang menyaksikan bagaimana Stefanus mati dilempar dengan batu
di depan mata dia, yaitu Paulus. Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa. Paulus menyadari bahwa dirinya di antara para rasul itu terlihat paling bengis, kejam, paling sadis. Saudara, aku ini yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabaran. Artinya, saudara, seluruh itu tidak ada yang tersisa lagi. Seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Di situ Paulus juga berkata, karena aku adalah yang paling hina. Yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Orang yang begitu kejam, begitu sadis, saudara, Tuhan bisa pulihkan, berubah menjadi orang yang penuh dengan kasih. Dan mengajarkan kita tentang kasih di dalam 1 Korintus pasal 13. Saudara, Paulus ini berbeda sekali dengan orang Farisi, yang justru tampak rohani, tampak suci, tampak melayani di rumah Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus tentang orang Farisi? Namun sebelum kita lihat, saudara, kita akan perhatikan apa yang orang Farisi akui tentang dirinya di dalam Lukas 18. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah. Wow, saudara, keren. Bukan seperti pemungut cukai ini. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini hidupnya sempurna, saudara, di depan mata kita. Tetapi apa kata Tuhan Yesus tentang orang-orang ini? Celaka kamu. Kamu ahli Taurat, orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Dan Tuhan Yesus berkata apa tentang orang yang sempurna hidupnya ini, yang dipuji-puji orang sebagai orang saleh, orang baik? Kamu sendiri tidak masuk, saudara, kata Tuhan Yesus. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara, sebetulnya apa yang membedakan antara Paulus dan orang Farisi? Sehingga di satu sisi orang yang tadinya kejam bengis bisa berubah menjadi orang yang penuh kasih. Kemudian orang Farisi ahli Taurat yang begitu hidupnya tanpa sempurna. Tetapi Yesus berkata, kamu gak masuk kamu. Kamu bukan warga negara kerajaan Allah. Saudara, perbedaannya ada di sini, saudara. 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Paulus berkata seperti ini. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya,
orang ganas. Aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Saya garis merah di situ, tanpa pengetahuan. Jadi aku menganiaya orang Kristen, aku menyaksikan bagaimana Stefanus mati, dibunuh, dilempar dengan batu. Semuanya kulakukan tanpa pengetahuan. Semuanya di luar iman. Beda sama orang Farisinya di sini. Lukas 11 ayat 42. Tetapi celaka kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan kasih Allah, keadilan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Saudara, perhatikan kata mengabaikan di sini. Berarti kalau orang ini mengabaikan, saudara, berarti apa? Mereka tahu, saudara. Mereka tahu bagaimana mereka harus berbuat baik. Mereka penuh dengan pengetahuan tentang kasih, tentang keadilan. Mereka lakukan itu dengan pengetahuan, Bapak Ibu Saudara, akan kebenaran. Ini yang membedakan, saudara, antara Paulus dan orang Farisi. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Mengabaikan kebenaran itu tidak ada pengampunan dosa. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosanya. Tidak ada, saudara. Kamu tahu tentang kasih dan bagaimana kamu berperilaku, tetapi kamu mengabaikannya itu, tidak ada lagi penghapus dosa itu. Dan itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Tidak ada lagi pengampunan. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan ditampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, artinya barang siapa tahu, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih itu, tidak akan diampuni. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang ditulis di dalam Alkitab, apa sih penyebab orang Farisi mengabaikan keadilan dan kasih? Kepentingan, Bapak Ibu Saudara. Demi kepentingan mata, kepentingan daging, keangkuhan hidup. Demi kepentingan-kepentingan ini, mereka mengabaikan kebenaran. Sesungguhnya ahli Taurat dan orang Farisi tahu, saudara, siapa Yesus itu. Dia tahu siapa Yesus itu. Tapi mengabaikannya demi kepentingan. Kita bisa tahu dari apa? Dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius 21, saudara. Tentang seorang anak yang diutus kepada para pekerjanya yang ada di kebun. Di situ apa yang dikatakan penggarap-penggarap itu? Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya kepentingannya, warisannya menjadi milik kita.
Demi kepentingan Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi ini tahu siapa Tuhan Yesus. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Orang biasa tidak bisa melakukan itu. Saudara, mereka demi kepentingan, saudara, demi kepentingan mereka mengabaikan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi pengampunan. Saudara, hal yang sama itu berlaku dengan Raja Saul. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Raja Saul berkata kepada Samuel, aku telah berdosa. Aku ini orang jelek, aku ini orang buruk. Ya Tuhan, aku ini orang jahat. Ngaku di hadapan Tuhan. Sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Perhatikan. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Demi kepentingan. Saudara, terkadang kita melakukan hal yang sama. Demi kepentingan. Kepentingan dunia, kepentingan keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Saudara, demi kepentingan. Tidak ada lagi penghapusan dosa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi dengan penjahat yang ada di samping kanan kiri Tuhan Yesus. Ketika penjahat yang di samping sini saudara berkata, kamu kan Mesias, Kristus. Lepaskanlah dirimu dan kami. Dia tahu siapa Kristus itu. Kristus yang bisa berjalan di atas air. Kristus yang bisa membuat angin tufan badai itu takluk. Kristus yang bisa membangkitkan orang mati. Apa sih susahnya bagi Kristus untuk turun dari salib? Tidak susah, saudara. Penjahat ini tahu dengan pasti. Bukankah engkau Kristus? Bukankah engkau anak Allah yang maha tinggi? Yang memiliki kuasa untuk membuat mujizat dan melakukan segala hal? Lepaskanlah dirimu dan kami. Wih, ini orang benar-benar tidak tahu diri, saudara. Beda sama ini, saudara. Dia tegur temannya. Kamu bicara ngawur. Hati-hati kamu itu bicara. Kalau kepada kita itu selayaknya dihukum seperti ini. Tetapi orang ini tidak seharusnya dihukum. Orang ini tidak seharusnya mati seperti ini. Saudara, orang ini tuh tahu diri. Berarti apa saudara? Saya percaya semua yang dia lakukan mulai dari sebelum dia disalib. Saya percaya dia lakukan kejahatannya itu seperti Paulus. Tanpa pengetahuan. Dia mungkin mencuri, dia mungkin merampok, dia mungkin membunuh juga. Karena itu dia pikir jalan yang terbaik untuk dia bisa menempuh kehidupan dia tanpa pengetahuan akan kebenaran. Tidak heran saudara, akhirnya di sini dikatakan apa? Ada pengampunan. Yang di sini dia tahu Kristus itu, saudara, tak ada pengampunan. Tidak heran, saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai
dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka semuanya ini melakukannya tanpa pengetahuan. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Tadi kita menyaksikan perempuan tadi menangis di bawah kaki Yesus. Dan kemudian Yesus berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, perempuan itu lakukan mungkin tanpa pengetahuan. Karena dia berpikir apa? Semua satu kampung profesinya sebagai PSK. Ya dia pikir memang itu profesi yang legal untuk jadi PSK. Dia nggak tahu, saudara, bahwa itu adalah sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Saudara, oleh sebab itu tidak heran, pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekarang menjadi pertanyaan balik. Apakah penebusan dalam salib Kristus juga berlaku bagi Adolf Hitler? Nah, saudara, kita kan sudah dengar penjelasannya. Kira-kira Adolf Hitler itu masuk golongan penjahat ini, penjahat dengan pengetahuan, penuh dengan kepentingan-kepentingan, atau dia masuk golongan penjahat tanpa pengetahuan? Saudara, kalau Adolf Hitler masuk golongan ini, saudara, diampuni, saudara. Karena kapasitas kasih Allah itu tidak terbatas. Perhatikan, kapasitas kasih Allah itu tidak terbatas. Seberapapun besar dosa, kejahatan yang engkau lakukan, ketika engkau datang kepada Kristus, engkau minta ampun kepada Kristus, walaupun mungkin orang yang kau sakiti tidak bisa memaafkan engkau, walaupun orang yang kau telah lukai mungkin tidak bisa melupakan kesalahan yang kau perbuat, tapi Kristus itu sanggup melupakan, membersihkan sejauh timur dari barat. Demikianlah dosamu itu kujauhkan. Seperti salju, ya, putih. Merah bisa jadi salju seperti putih. Allah itu kapasitasnya besar, saudara. Tapi kalau Hitler itu penjahat dengan pengetahuan, dia itu tahu, saudara, yang dilakukan itu jahat. Dia itu tahu, saudara. Dan semuanya demi kepentingan duniawi, kepentingan mata, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara, tidak ada pengampunan. Saudara, tidak ada pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, saudara. Terkadang kita ini bisa aja dihantui oleh masa lalu kita. Tapi ingat, ketika kita datang kepada Kristus, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Dia betul-betul menghapus dosa-dosa kita. Dia membersihkan kita secara sempurna dari segala kejahatan kita. Ketika Daud jatuh di dalam dosa tanpa pengetahuan, saya katakan tanpa pengetahuan. Karena apa, saudara? Kitab suci pada zaman Raja Daud itu tidaklah seperti yang kita miliki sekarang, semua orang bisa punya. Zaman dahulu kemungkinan kitabnya itu hanya kitab Taurat, kitab Musa, dan itu hanya dimiliki oleh para imam, orang Lewi.
Daud sendiri mungkin tidak punya, saudara, kitab Taurat itu. Dan ditulis di atas kulit, ditulis di atas perkamen-perkamen. Kemungkinan, saudara, tidak lengkap seperti kita, masing-masing kita bisa baca Alkitab ya. Jadi kemungkinan dia melihat raja-raja punya istri banyak, ya hal yang normal gitu. Sehingga tidak heran akhirnya dia jatuh di dalam dosa berkaitan dengan Batseba. Karena hukumnya pada waktu itu beda zaman sekarang ya, saudara ya. Kitab aja itu tidak seperti kita miliki masing-masing. Di situ ketika Nathan menegur dia, di situ dia berdoa, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan dan keselamatan yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, saya garis bawahi di sini kata lengkapilah aku dengan roh yang rela. Dulu saudara, saya tidak ngerti kenapa minta ampun kok juga di Daud itu minta roh yang rela. Apa maksudnya? Saudara, kalau kita lihat keseluruhan dari nats Alkitab, maka kita bisa memahami bahwa berbicara tentang pertobatan itu adalah berbicara tentang tanggung jawab. Banyak orang salah paham tentang pertobatan. Tuhan Yesus, aku bertobat. Artinya bertobat itu dia pikir, saudara, oh aku dibebaskan dari tanggung jawab ya, aku dibebaskan dari konsekuensi ya, aku dibebaskan dari hukuman ya. Andaikan perempuan tadi ya, oh aku dibebaskan dari konsekuensi ya. Saudara, itu bukan bertobat itu, saudara. Kamu cuma minta pengampunan, tapi kamu tidak bertobat. Ketika orang bertobat, ketika ia datang kepada Tuhan Yesus, seperti Daud ini, bukan hanya minta pengampunan, tapi juga minta roh yang rela. Artinya apa? Tuhan, tolong aku untuk tanggung konsekuensi. Itu namanya bertobat, Bapak Ibu Saudara. Aku salah nih. Aku harus bayar, tetap aku harus bayar. Aku utang nih, aku tetap harus bayar. Itu namanya pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang memahami kalau aku bertobat maka aku bebas dari penjara. Kalau aku bertobat maka aku bebas dari utang. Tidak ada ceritanya seperti itu di dalam Alkitab. Ketika kita bertobat, kita juga tanggung konsekuensinya, Bapak Ibu Saudara. Andaikan, Bapak Ibu Saudara, engkau dulu pemakai obat-obatan. Engkau datang kepada Tuhan dan engkau bertobat. Tuhan, ampuni kamu. Kamu nanti mati masuk kerajaan surga. Tapi kamu juga harus siap untuk tanggung konsekuensimu di dunia ini. Karena obat-obatan yang kamu minum dulu, akhirnya kamu sekarang jadi stroke. Kamu jadi, ya kamu harus tanggung stroke-nya itu. Utang kamu harus kamu bayar. Banyak orang dia pikir kalau dia sudah bertobat, berarti, ya Pak Robi, kan aku sudah bertobat, jadi orang Kristen, jadi pengurus gereja, jadi majelis, ya yang pencurian yang dulu ya berarti aku nggak perlu dong ditangkap polisi masuk. Nggak bisa, saudara. Kalau kasusnya dulu korupsi, ya kamu tetap harus hadapi konsekuensi. Ini yang dimaksud Daud. Kasih aku roh yang rela untuk tanggung konsekuensinya bagaimana.
Beri aku rasa tanggung jawab untuk bertanggung jawab dengan hidupku ini loh. Saudara, berbicara tentang pertobatan, itu berbicara tentang tanggung jawab, saudara. Perhatikan, dua penjahat ini, saudara. Dia berkata apa? Bukankah engkau Kristus? Lepaskanlah dirimu dan kami. Ini tidak ada pertobatan sekali. Lepaskan aku dari tanggung jawabku, mati di atas kayu salib. Perhatikan, saudara, penjahat yang di sini. Luar biasa penjahat di sini. Kita memang selayaknya dihukum. Aku itu pantas menghadapi seperti ini, ngalami susah seperti ini. Aku itu pantas karena dosaku. Ini orang bertanggung jawab, saudara. Kita itu selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Apa jawab Tuhan Yesus kepada orang ini? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, Tuhan itu ingin kita bertanggung jawab. Utang yang kita nggak bisa bayar, dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Utang yang kita bisa bayar, saudara, Tuhan Yesus mau kita bayar. Ingat itu. Utang yang kita nggak bisa bayar, dibayar Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita dipindahkan dari neraka menuju kepada surga. Kita nggak bisa bayar itu, saudara. Tapi kalau utang kita yang kita bisa bayar, tapi kamu gak mau bayar. Nih, kamu gak mau bayar. Kamu sama aja kayak, Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Berbicara tentang pertobatan itu, Bapak dan Saudara, itu berbicara tentang tanggung jawab. Saudara, Alkitab mencatat bagaimana seorang perempuan dosa. Dia sangat menyesali akan dosa-dosanya. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak sebagai bentuk penyesalan dia. Air matanya keluar. Kemudian menyeka kaki Yesus itu dengan air mata dan minyaknya sebagai tanda pertobatan. Dengan bahasa orang yang bertanggung jawab, Tuhan, konsekuensinya aku siap terima. Itu orang yang bertanggung jawab, saudara. Aku salah, sepatutnya aku menerima semua perlakuan buruk ini. Beri aku roh yang rela. Beri aku kesanggupan untuk bisa menanggungnya. Saudara, menarik sekali. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara, penting untuk kita memahami makna pertobatan yang sebenarnya. Bukan kita lepas dari tanggung jawab, bukan. Justru kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.